dorinya buntung, nggak ada buntutnya. Ih unik, aku bilang gitu, ih unik. Ya udah, padahal saat itu udah punya dori. Awalnya sih pasti gagal karena emang bener-bener nggak tahu tentang laut. Tadi dulu deh, jangan belanja dulu bulan ini, ada ikan yang mau dibeli. Sampai rela-relain kayak gitu. Ya. Tuhan ciptain tuh kayaknya amazing banget gitu. Saat kita kasih makan dia tuh ada reaksi, ada yang badannya ngegembung, ada yang nutup, iya macam-macam sih reaksinya. Ya udah pasang aja feeding timernya setiap 12 jam sekali keluar sendiri makanannya. Gila. Lo lebih rela nggak belanja tas sama sepatu cuma beli ikan ini emang kalau udah hobi ya. Welcome back to the channel Aquarium Nusantara. Kali ini saya sedang berada di salah satu river cewek di Jakarta. Penasaran kan kayak apa sih orangnya? Dan biasanya tuh ya cewek-cewek tuh lebih seneng hobinya shopping gitu, apa beli-beli baju, make up gitu. Tapi ini unik banget, dia itu mempunyai hobi yang menurut saya sih cukup rumit ya, karena memelihara akuarium air laut itu tuh nggak easy man. Nah, terus penasaran kan seperti apa sih orangnya dan apa sih perjalanan hidupnya, kenapa dia bisa bisa hobi gitu ya, bisa hobi memelihara akuarium laut. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, jangan lupa di like dan subscribe Aquarium Nusantara. Gimana nih, saya di sini ngelihat nih akuariumnya gitu kan, nih bagus banget dan semua terumbu-terumbu yang ada di sini sama ikan-ikannya ini semuanya terlihat sehat-sehat, seger dan enak banget dilihat gitu. Nah kan orang juga penasaran nih ya, kenapa sih kok bisa jadi hobi banget melihara akuarium air laut gitu. Boleh dong cerita sedikit? Jadi asal muasalnya ya? Ya. Jadi waktu itu sebenarnya aku mainnya tawar, akuarium tawar. Terus boleh mau belanja gitu kan, mau belanja ikan ke pasar Jatinegara. Nah, di situ ada yang jual Nemo air tawar. Ya, karena aku percaya nih, oh ya udah bener nih Nemo air tawar, aku beli dong. Ternyata aku coba kasih air tawar, akhirnya Nemonya kayak panik gitu kan. Ya udah aku lari tuh ke Taman Sumenep. Pasar ikan Sumenep tahu kan? Iya, tahu. Ke sana aku beli air laut. Terus aku lihat nih, terumbu karangnya bagus ya, ini ya. Ya udah berawal dari situ, akhirnya dari akuarium 40 cm, 60 cm ya akhirnya sampai segini. Jadi awalnya karena Nemo tawar. Nemo itu emang bikin jatuh hati semua orang ya sepertinya gitu. Terus jadi di sini emang kayaknya kalau akuarium air laut tuh mesti ada Nemo ya, yang saya lihat juga gitu. Ada ikon ya. Betul. Kalau boleh tahu nih ya, ini mentengnya ukuran berapa ya? Kalau menteng yang ini 90, lebar 50, tingginya 50. Tingginya 50. Volume airnya 225 liter. Nah, terus kemarin kan sempat jalan-jalan ke Jatinegara, beli ikan Nemo, terus panik, terus dia lari lah ke Sumenep gitu kan. Nah, terus akhirnya terumbunya pertama gimana tuh? Kenapa bisa melihara terumbu koral gitu? Karena kan kalau ngelihat ikan doang tuh kayaknya, aduh kayak nggak laut banget ya kayaknya. Sepi. Cuma batu. Aku coba pelihara terumbu, awalnya sih pasti gagal karena emang bener-bener nggak tahu tentang laut sama sekali. Dari air tawar ke air laut kirain sama gitu, filternya apa segala macam. Terus aku gabung, aku searching, dapet Facebooknya akuarium air laut Nusantara kalau nggak salah saat itu ya. Iya. Di situ banyak orang. Akhirnya aku sharing, dikasih tahu gimana caranya yang bener. Ternyata harus begini. Ya udah, dibenahin selama kurang lebih 6 bulan lah. Aku benahin dari yang nggak pakai filter jadi pakai filter segala macam. Kayak gitu sih sebenarnya. Wah, 6 bulan loh dia harus membenahi, dan itu pasti harus penuh kesabaran banget dong. Gitu. Sabar, ya. Nah, pernah nggak sih saat melihara akuarium air laut kan ini pastinya tuh
nggak cuma melihara ikan, koral gitu kan, itu banyak banget kan, pasti ada equipmentnya juga gitu kan, ada vitamin dan saya pernah nggak sih sempat sampai nyerah gitu, aduh kayaknya rumit banget gitu kan. Hampir. Oh ya? Hampir, ya hampir Iya. saat itu hampir. Jadi Gimana tuh ceritanya tuh? Kayak seru nih. kayaknya udah yang, aduh udah give up banget nih. Jadi kayaknya waktu itu masalah lumut sih sebenarnya, gara-gara lumut. Jadi beberapa terumbu ada yang ditutupin lumut lah segala macam. Aduh udah hampir nyerah, tapi ya udah coba lagi, betulin lagi, belajar lagi, lihat lagi. Oh ini masalahnya apa? Cari tahu dulu kan masalahnya apa. Oh penanganannya seperti ini. Jadi dibenerin lagi. Cuman kalau untuk sampai restart dari awal sih, untuk pertama kali sih enggak ya, belum pernah. Oh gitu. Restart cuman nggak pernah menyerah ya, never give up ya. Terus cuma gara-gara lumut loh seorang Kak Feni hampir nyerah gitu kan, tapi ternyata dia tidak pantang menyerah, dia terus sharing, terus nyari tahu gitu akar masalahnya itu di apa gitu kan, akhirnya bisa terselesaikan gitu. Nah terus pernah ketemu sama river cewek juga nggak sih? Kalau river cewek kebetulan aku belum pernah ya? Belum pernah ketemu. Cuman kalau untuk ketemuan atau sharing sama teman-teman river yang lainnya ya emang kebanyakan sering. cowok Kebanyakan ya? cowok. Iya. Kebanyakan cowok. Ya makanya itulah gitu kan. Terus Ya. di sini nih ikan yang paling favorit tuh yang mana? Dori yang nggak ada buntutnya. Oh ya, ada yang nggak ada buntutnya? Ada. Itu kan ada 2 dori itu. Oh, Yang satu itu iya. dia nggak ada buntutnya. Oh iya. Kok bisa dapat dari mana? Itu waktu itu kebetulan ada teman kasih info, nawarin kan, mau dori nggak? Tapi ini dorinya buntung, itu lagi dorinya buntung, nggak ada buntutnya. Ih unik, aku bilang gitu, ih unik. Ya udah, padahal saat itu udah punya dori. Jadi yang dori yang satu aku pindahin, aku pelihara dia di menteng yang dulu, yang sebelum ini. Sampai sekarang sih masih hidup. Itu yang favorit. Nakal sih, agak iya, sedih. iya. Iya, dia nggak ada buntutnya. Iya, baru. Itu yang baru favorit. tahu. Wah banyak banget ya, sampai dori nggak ada buntutnya loh, saking unik ya. Mungkin Iya, unik. ada keunikan sendiri sih, memelihara ikan air laut tuh perlu seni gitu Iya, kan, perlu banyak belajar. Terus berapa lama udah main akuarium air laut nih? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Aku mulai sekitar Februari, Maret ya, 2019 2019. sampai sekarang. Oh, Dan akan terus. terus. Upgrade. Kalau misalnya udah hampir setahun gitu kan, yang ada lagi nggak yang bikin penasaran, mau buat apa nih ke depannya, mau buat apa gitu? Oke, tadi dulu aku mikir. Kalau penasaran itu pengen pelihara SPS. Oh SPS. Iya, SPS. Jadi kan kalau ini kan LPS kan. Jadi aku tuh pengen yang koral runcing-runcing, cuman kayaknya nanti dulu tunggu agak lama baru. Boleh dijelasin sedikit LPS itu apa sih? Kadang-kadang kan kalau orang awam masih kurang paham gitu kan. Kalau LPS itu large polyp, apa ya SPS-nya aku lupa. Iya, sih ya. Kalau SPS itu small, jadi dia tuh polipnya itu Polipnya lebih kecil. Nah kalau yang jenis-jenis ini kan LPS. Kalau yang SPS yang runcing warna-warni dan nggak tahu sih, aku nggak gitu paham SPS, makanya belum berani untuk Kesana ya, SPS. ke jenjang Mungkin lebih butuh belajar dulu nih untuk SPS gimana, karena kan setiap koral itu beda kebutuhannya kan. Kalau misalkan LPS mungkin kebutuhan kalsiumnya, magnesiumnya, KH-nya seberapa, SPS lain. Jadi itu yang masih belum siapnya gitu. Belum tahu dia harus seperti apa untuk merawat SPS. Tapi mungkin suatu saat SPS akan lanjut ke SPS, tunggu ya. Nanti kalau Kak Feni udah jadi nih SPS-nya, ya. kita akan berkunjung lagi pasti ke sini. Kita akan lihat lagi update terbarunya. Terus kalau misalnya dari hobi-hobi kebanyakan cewek nih ya, yang unik-unik itu seperti make up, fashion gitu. Kira-kira melihara akuarium laut ini banyak menguras kantong nggak sih? Iya, harus potong budget untuk tadi dulu deh, jangan belanja dulu bulan ini ada ikan yang mau dibeli. Sampai kayak gitu. Tadi dulu kosmetiknya jangan beli dulu, ada mau beli equipment atau beli apa kayak gitu sih. Ya memang harus ada dikorbanin. Cuman kan menurut aku mungkin ini lebih worth it. Kalau menurut aku ya, karena kan emang udah passionnya di sini, jadi aku bilang ya udah
nggak apa-apa, nggak belanja tas atau sepatu nggak apa-apa, yang penting aku punya ikan. Gila. Lo lebih rela nggak belanja tas sama sepatu cuma beli ikan. Ini emang kalau udah hobi ya, gitu kan. Kalau emang udah hobi tuh apa aja pasti direla-relain deh. Dan sampai first Nemonya nih, ada juga Nemonya di sini. Ya ini waktu, jadi itu kalau kebetulan lagi liburan, itu sekarang ada agenda baru mengunjungin entah pasar ikan, entah akuarium di negara itu gitu kan. Jadi waktu itu ini kebetulan aku lihat akuarium, kalau di sini kayak SeaWorld, tapi waktu itu di Filipina. Jadi oleh-olehnya ini, aku pilihnya ini. Nemo. Sumpah ini cewek gokil banget, keren. Tepuk tangannya. Dia itu apa yang perlu buat motivasi juga sih ya. Kadang-kadang kita nggak perlu harus jadi cewek banget, dan melihara ikan akuarium air laut tuh bukan berarti juga cowok banget gitu. Itu sih sesuai sama hobi, dan di situ kita juga lihat kreativitasnya juga gitu, karena setiap akuarium, setiap menteng itu orang-orang tuh beda-beda sendiri desainnya gitu kan. Nah kalau yang ini saya lihat kan desainnya dia lebih merapat ke tengah. Nah ini nyusun-nyusun ini tuh pasti perlu. Iya, kalau nyusun ini jadi ada beberapa koral itu yang nggak bisa deketan, mereka sting. Nah, kalau sting itu bahaya untuk salah satu, yang mana yang kuat dia bertahan, yang nggak kuat biasanya entah dia nggak mau mekar atau entah dia bisa mati gitu kan. Jadi benar-benar harus diatur, makanya aku bikin scaping yang seperti ini. Jadi benar-benar penempatannya aku atur supaya dia nggak ngeganggu koral yang lain. Koral yang lain. Gitu. Bahaya men, senggol dikit, bacok. Ya, kayak gitu deh. Boleh tahu nggak sih Kak Feni apa namanya tuh kan koralnya ini paling apa namanya tuh paling susah didapat, atau mungkin sampai rela beli di mana gitu? Kalau ini kebetulan waktu itu aku ngedatengin beberapa, ada yang beli di Jakarta karena kan kebetulan kenal beberapa river yang memang dia jual koral ya. Tapi kalau yang ini waktu itu aku ngedatengin dari Banyuwangi. Terus jadi aku langsung beli karena aku aku nge-setup nih. Jadi ya udah nggak usah satu-satu, aku langsung beli. Memang sih kurang bagus ya karena sistemnya bakal kaget. Tapi aku langsung pesen sekitar 16-20 pieces saat itu. 16-20 pieces. Aku beli di seller Banyuwangi, dikirim 1x24 jam. Aku ambil di pool bis karena dia kan by transportnya by bus. Ya udah, aku ambil, aku tata. Hobi nggak memandang jarak coy. Jadi lo bisa beli sampai Banyuwangi itu udah keren banget, gila. Ya terus dia sampai relain, sampai kepengen banget koral yang dia inginin, dan mungkin dia lebih enak tuh belinya langsung dari lokasinya gitu ya. Dan lebih murah sih. Dan lebih murah juga. Karena belinya kan kalau misalnya beli satu ya pasti mahal ya di sini. Jadi belinya langsung banyak. Jadi satu kali ongkir. Tetap ya perempuan tuh ya, walaupun punya hobi yang sampai jauh sih mikirin just tip, ongkir, bener nggak? Itu kan salah satu gimana caranya supaya sekecil mungkin lah budgetnya dikeluarin gitu kan. Sekecil mungkin, seminim mungkin, tapi gue puas gitu. Ya mengenai hobinya melihara akuarium air laut ini kan gak cuma beli, tempel, jadi gitu kan, pasti butuh perawatan dong. Nah itu gimana sih cara perawatannya? Kan dia otomatis harus gonta-ganti air, itu turunin satu-satu atau gimana sih? Oh gitu. Kalau untuk perawatan memang harus ganti air. Kalau aku pribadi untuk ganti air itu seminggu sekali. Oh seminggu sekali ya? Seminggu sekali, paling sekitar 10% aja. Seminggu sekali 10%, jadi biasanya aku pakai garam sintetis, campur sama amidis 1 galon, aku aduk, air keluarin 1 galon, masukin untuk ganti air. Cuma kalau untuk vitamin untuk ikan, biasanya aku suka dosing trace element untuk warnanya dia kan. Trace element, amino, bakteri, Big 3, kadang-kadang kalau misalkan setelah dites airnya ada yang kurang ya ditambah, kalau ada yang kelebihan itu yang susah, nuruninnya gimana? Oh iya ya, nuruninnya yang agak susah, biasanya sih WC aja, kalau misalkan ada masalah ya udah ke WC water change gitu aja sih. Nggak ada perawatan yang terlalu spesifik pakai harus gimana gitu, enggak. Sama kasih makan koralnya ya? Seru ya? Paling katanya banyak nih ya yang bilang kalau misalnya di sini adalah kesenangan tersendiri itu adalah memberi makan koral, bener nggak? Bener, jadi itu kita bisa ngeliat, dia kan kalau dilihat nih kayak
kayak biasa biasa aja, ya, nggak betul. jalan kan. Iya. Tapi saat kita kasih makan dia tuh ada reaksi, ada yang badannya ngegembung, Oh, ada iya? yang nutup, iya macam-macam sih reaksinya. Terus jadi ya memang kadang kalau di time lapse pun itu kelihatan mereka gerak. Kalau misalkan aku videoin pakai time lapse, itu kan mereka kelihatan reaksinya gimana saat mereka makan gitu. Jadi ya puas kadang. Gimana ya? Seru dijelasin banget gitu ya pasti ya. Tuhan ciptain tuh kayaknya amazing banget gitu. Iya. Ini binatang atau tumbuhan di dalam air, tapi kok bisa kayak gitu. Jadi seru aja sih kalau Seru buat ya. aku. Kalau misalnya kasih makan koral tuh malam, pagi, siang, sore? Biasanya aku kasih makan malam. Malam ya, oke. Malam. Berarti banyak sih emang yang pakai ini. Kalau ikan itu makannya berapa hari sekali? Kalau aku nggak dijatah sih. Kalau mereka mau kalau aku mau kasih makan ya aku kasih makan. Oh, kasih makan aja gitu. Kasih makan terserah dia mau berapa kali. Tapi ya balik lagi, kalau overfeeding kan emang nggak bagus untuk kotorannya ya, amoniaknya atau fosfatnya. Biasanya tuh suka naikkan fosfat. Jadi ya kalau dibatasin pun makanannya supaya fosfatnya tuh nggak naik. Padahal sih sebenarnya hati ya, kalau hati pengennya kasih makan terus. Sebenarnya gitu. Karena seru ngeliat mereka makan gitu kan. Cuman pikirin lagi nanti kualitas airnya jadi jelek. Kalau misalkan terlalu sering kasih makan dan terlalu banyak. Itu aja sih kalau ikan. Ya apapun yang berlebihan pasti nggak baik bagus, ya guys, gitu kan. Jadi kita harus rem juga, harus kontrol juga demi kebaikan bersama. Kalau saat-saat lagi bepergian nih, nah ini nih. itu gimana yang tuh? sulit nih. Saya pergi-pergi. Kebetulan aku udah pakai auto top up, jadi tuh kalau yang dikhawatirkan di air laut, kalau buat aku, air itu kan pasti menyusut. Nah, karena dia ada kandungan garamnya. Kalau menyusut otomatis kan kandungan garamnya lebih naik salinitinya kan. Itu yang bahaya kalau buat aku. Betul. Jadi kalau aku sih pakai auto top up. Jadi udah otomatis top up air tawar sendiri. Jadi salinitinya terjaga. Oh, masih tetap terjaga. Iya. Sama kalau pergi ya pasti nggak aku matiin biar dia tetap dingin dan udaranya tetap muter. Kalau makanan sih biasanya pakai feeding timer. Oh, jadi ada juga alatnya. Oh, pakai feeding timer. Jadi kalau misalkan ya udah pasang aja feeding timernya setiap 12 jam sekali keluar sendiri makanannya. Pulang dari pergi misalkan aku tinggal 5 hari atau seminggu langsung ganti air. Dilihat ada masalah apa gitu. Lampu pun pakai timer. Jadi setiap jam berapa sampai jam berapa nyala. Nggak perlu dimatiin nyalain, pakai timer aja sih. Udah canggih sih kalau buat aku lebih gampang ya untuk equipmentnya itu lebih gampang sih. Lebih gampang ya. Paling itu aja sih. Wah, semuanya aja udah di setting, semuanya udah ada alat-alatnya, udah ada programnya, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nih ya cewek-cewek yang udah mulai mau beralih ke akuarium air laut, kalau emang dia hobi suka traveling atau pergi-pergi ada urusan kerjaan atau apa, itu semuanya udah ada alat-alatnya untuk kasih makan secara otomatis ya, untuk ngasih air secara otomatis, semuanya udah canggih lah ya. Gitu. Oke deh Kak Feni, terima kasih banyak nih atas waktunya, udah mau diajak sharing, ngobrol gitu kan. Jadi setidaknya para wanita juga ternyata juga bisa untuk melihara akuarium laut gitu, bisa banget. Tapi tergantung dianya fight-nya sampai mana gitu ya, gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini. Ya itulah, kita udah ngobrol-ngobrol bersama Kak Feni, seorang river cewek yang memelihara ikan akuarium air laut. Nah, buat cewek-cewek yang ada di manapun berada yang pengen memelihara ikan akuarium air laut itu bisa banget gitu. Tapi kita harus banyak belajar, harus banyak sharing gitu, agar hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai atau bisa memuaskan gitu. Ya, terima kasih untuk kesetiaannya menonton hingga sampai saat ini, dan jangan lupa pantengin terus channelnya Akuarium Nusantara. Terima kasih, bye-bye.